diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian. Ucap syukur Tuhan Yesus, sore hari ini kami semua boleh ada, boleh berkumpul di rumah ini, dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir saat ini. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan memberkati seluruh acara ini. Biarlah firman yang disampaikan itu semua datang daripada-Mu, boleh tertanam di hati kita semuanya, sehingga kami semua juga nanti pulang dengan penuh sukacita, yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Bersama katakan amin. Haleluya. Selamat. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo. Ya. Selamat sore. Kami pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Pastor Wendy dan Ibu juga keluarga yang memperbolehkan kami untuk share firman ya. Karena saya tahu di sini itu gudangnya pembicara semua, Pak. Nah, itu yang boleh diakui. Tapi kita ceritanya itu hari Minggu sore ya. Hari Minggu sore itu ketua info ke saya, dan kamu share di tempat Pak Wendy. Saya dengan apa adanya ya. Saya itu orangnya kan polos ya. Jadi aku bilang, apakah untuk kehormatan tidak sepantasnya ketua atau Dankorla yang menyampaikan firman ini? Kemudian bilang, enggak. Karena kenapa? Ketua kami sekarang itu orangnya bijaksana, santun, dan melayani. Ya. Itu yang realita yang ada. Jadi Bapak Ibu itu jangan kaget kalau Pastor Insinyur Thomas itu kira sangat beda dengan dulu ya. Jadi di era baru itu dia tidak banyak bicara. Itu yang saya tahu sekarang. Dia hanya seperti wasit itu, dia punya 2 kartu yang dia pegang gitu. Saya juga, aduh gimana ini ketua kami ini. Pertama itu gini, ya ini santai ya, waktu boleh Pak ya, bisa. Pertama itu gambarnya itu setir. Wah, kartu pertama setir, dikasih garis. Wah, apa artinya ketua? Aku bilang gitu, kamu gak tunjukkan aku kok gitu aja, gak banyak bicara. Dia bilang gitu, ini dan artinya kamu dilarang nyetir ketua. Wah, gitu kan. Arti pertama, jadi dia gak banyak bicara. Kalau nggak banyak lawan, tunjukkan kartu. Hah? Ini artinya ketua tidak boleh disetir kan? Gambar setir dikasih garis. Nah itu bijaksana ketua kami itu yang kedua. Jadi dia kasih gini, gambar tangan. Waktu kan tangan kan salam komando. Dia tapi ada garisnya sedikit. Garis ini ya. Apa artinya ketua? Aku bilang, artinya kamu dilarang melawan pimpinan. Jadi aku ini ketua, kamu nggak boleh melarang saya. Aduh, kenal lagi. Terus gimana? Saya sudah perintahkan kamu harus menurut. Waduh, haleluya. Puji Tuhan, akhirnya saya yang menurut. Saya tidak ada kata lain lagi karena ketua kami sudah dua kartu as tadi ya. Pertama setir disilang, kedua gambar tangan disilang. Jadi semua harus menurut. Berbahagialah yang menjadi koordinator malam ini semuanya ya. Ya. Ada berapa koordinator yang Gunung Mas, Kasongan dan pusat ya. Mungkin koordinatornya ada di sini semuanya ya. Jadi itulah sekarang peraturan baru enak. Tidak banyak bicara, anak buah harus menurut. Terus terima kasih juga Cak, sedikit nyampaikan pengalaman Cak. Kebetulan 3 tahun saya tidak pulang ke Jawa, kemarin jarang pulang ya. Jadi kami beberapa tim Komintan juga pulang. Kebetulan ada teman saya, Bapak Insinyur Hartono itu juga pulang. Terus dia kasih tahu, dan aku dari sekarang santai, dari Malang ke Surabaya, saya biasa pakai Google Map, dia bilang gitu. Wah, berarti Pak Mahar berarti sudah lebih canggih dari saya. Ternyata dari Malang ke Surabaya yang harusnya 1,5 jam, dia bisa sampai 3 jam. Loh, kenapa be? Aku bilang gitu. Loh, Google Map itu loh, kok arahnya ternyata ke Probolinggo. Aduh, oh gini be, mungkin Google Map itu ada tapi paketnya yang nggak ada be. Jadi atau karena yang baca atau karena paket nggak
kemarin? Bacanya. Oh yang baca. Oh iya, terima kasih. Jadi itulah pengalaman. Nah, seperti juga sore hari ini tadi ya, saya dari rumah ke Antakalan 2, saya bilang ke Pak Bebe, aku mau pakai Google Map. Nah itu ya, realita tadinya. Begitu saya mengikuti 100 meter kanan, 100 meter kiri, pas sampai di depan sini, aku begini, apakah Google Map saya ini salah ya? Tak cek lagi. Bobine, kenapa enggak? Kok salah? Aku ini di Antakalan atau di komplek Pondok Indah ya? Saya tahu begitu ya. Ini Pondok Indah atau Antakalan ya? Kalau dibaca lagi kan tolong di luar. Komplek Pondok Indah atau Antakalan tadi ya? Karena kulihat rumahnya ini kayak di Pondok Indah kemarin Pak. Gitu loh. Itulah yang terjadi ya. Terima kasih semuanya, itu realita dan kita percaya bahwa Pastor Wendy ini sebetulnya senior. Satu leteng Pak ya, 2009 kita sama-sama melayani di IAS ya. Satu leteng 2009 ini jasa dengan dia satu leteng. 2010 ya, berarti ada leteng Bu ya. Tapi satu karena dia posisi di pusat, ya saya di cabang. Jadi punya 2012 beliau sudah bisa naik ke panggung, ke mimbar. Ya. Aku di cabang baru 2020 dan dapat kesempatan. Ya. Sudah leteng duluan naik ke pesawat ngampuni Pak malam ini ya. Ya, saya harus membawa jadi anak itu jadi membawa yang ngampuni. Nah, itu yang realita. Jadi kalau pembicara di pusat itu lebih mudah masuk ke cabang-cabang, tapi pembicara cabang masuk ke pusat harus banyak peraturan. Ini nggak tahu, tapi semoga kedepannya juga orang cabang bisa lah ya, sesekali bang kita pembicara di pusat. Oke, satu lagi yang sebelum ini saya kenal beliau tahun 2012 itu saya hafal bener Pak Wendy memakai mobil hitam, mereknya apa? Ada yang tahu? Terios. Ya. Sekarang siapa yang tahu berapa mobil Pak Wendy? Yang mobil kasih hadiah. Ayo ada yang tahu nggak? Berapa mobil Pak Wendy saat ini? Hah? Salah. Ada yang tahu di luar mungkin? Banyak. Hah? Berapa jumlah mobil Pak Wendy? Ayo tanya berapa jumlah mobil? Bukan pertanyaannya itu. Jumlah mobil Pak Wendy yang benar tidak dapat dihitung. Nah, kenapa? Pagi bisa datang, satu truk itu ada tingkat ya Pak ya. Jadi ternyata mobil Pak Wendy ini datang dan pergi. Pagi datang, sore ada yang pergi. Ya. Kalau nggak pergi bahaya Pak ya. Jadi lebih datang dan pergi ya. Nah, itulah. Itu realita yang selama ini saya alami dan saya juga merasakan ya. Kenapa? Ya itulah berkat Tuhan. Pak Wendy saya tahu juga kita semua yang ada di sini, ya kita bisa diberkati seperti ini. Kita tahu itu semua adalah kita ingat di Amsal 10 ayat 22. Hanya berkat Tuhan lah, berkat Yahweh lah yang menjadikan kita semua kaya ya. Amin ya. Karena apa? Kalau kita merasa ini semua adalah berkat dari Tuhan, berarti Bapak dan keluarga juga kita semua yang hadir di sini dijauhkan dari roh kesombongan. Ya. Amsal 16 ayat 18 mengatakan keangkuhan mendahului kehancuran dan roh kesombongan mendahului kejatuhan. Ya. Biarlah kita semua yang merasakan malam hari ini kita tahu semua ini semua yang ada realita hidup kita, bukannya kita yang pemenang, tapi Yesuslah berkat Tuhan lah menjadikan kita kaya seperti ini ya. Amin semuanya. Amin. Amin ya. Masih semangat lah semuanya. Amin. Ya. Bermainnya sudah selesai atau belum? Belum ya? Iya ya. Semangat semuanya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya, enggak ini orang pusat belum diajari Pak ya. Ayo. Sekali lagi. Haleluya. 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 Nah ini Pak, ini salam komando dari pimpinan kami Pak. Begitu luar biasa, banyak kompak selalu kasih salam komando. Ya, oke. Juga seperti acara tadi bahwa malam hari ini acara ulang tahun Om Nyong dan Opa ya, Opa dari Bangka ya. Tadi kita cuma berbincang-bincang. Ya, kita tahu bahwa ulang tahun adalah mengingat kembali ya,
mengingat kembali kapan tanggal tahun kelahirannya. Tapi ingat, jangan cuma mengingat tanggal tahun lahirnya ya, tetapi di saat momen ulang tahun ini kita mengingat, ya, kita menyadari, ya, berkat apa yang sudah ada dalam kehidupan kita, ya, berkat apa yang terutama kita inginkan di dalam momen ulang tahun ini, ya. Kita sadar seperti tadi, berkat ulang tahun yang harus kita ingat yang pertama, yaitu di Roma 3 ayat 24 mengatakan, ya, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus, ya. Itulah berkat terutama, yang pertama di setiap kita mengingat tanggal lahir, ya. Jangan bicara di saat ulang tahun kita mengingat, oh aku kuat, ya, aku sudah berapa kali naik terkiling, jangan. Itu yang keduanya, ya, berkat lanjutan. Berkat pertama seperti tadi disampaikan bahwa Roma 3 ayat 24 mengatakan, tetapi oleh anugerahnya mereka atau kita semuanya dibenarkan secara cuma, ya, karena penebusan di dalam Kristus Yesus, ya. Itulah berkat pertama, berkat terutama yang harus kita ingat terus, sehingga kita menyadari benar bahwa hidup kita ada saat ini sampai sekarang ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Kita tidak usah terlalu susah payah, tetapi oleh anugerah Yesus sudah membenarkan kita, dalam arti menyelamatkan kita. Amin semuanya. Amin. Berkat yang kedua, di saat kita merayakan momen ulang tahun, kita ingat bahwa hidup kita ada seperti saat ini, kita diberkati, ya. Itu semua kalau kita ingat di Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, ya, sesungguhnya kebaikan, kemurahan Yahweh, kemurahan Yesus Kristus selalu mengikuti aku atau mengikuti kita semua seumur hidupku atau seumur kita semuanya. Amin. Ya. Jadi itulah bahwa kita ada itu karena berkat Tuhan mengikuti kita. Ya, kita percaya di dalam yang nama Yesus, di dalam Yesus in Christ, kita itu yang ada di sini, kita dikejar berkat. Ya. Seperti Pak Wendy tadi juga sempat ngobrol sekitar, dia bilang, dan ini semua adalah karena Tuhan. Saya tahu bahwa meskipun saya tidak dekat dengan Pak Wendy, jauh di mata tapi dekat di hati, Pak, ya. Ya, kita selalu monitor, ya. Karena apa? Bagi juga itu kita nggak harus lah. Namanya orang intent itu tidak perlu ketemu fisik terus, tidak. Kita sama-sama sibuk. Ya, nanti kita masih say hello, masih ada komunikasi, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, sehingga saya pun masih memonitor beliau, ya, maksudnya pengawas. Saya dengar Pak, berita informasi Bapak naik berapa tingkat itu, tapi saya baru kali ini masuk. Nah itulah, ya, kebaikan, kemurahan Yesus Kristus selalu menyertai kita seumur hidup kita, ya, amin. Ya, itulah. Di dalam Kristus kita berarti sudah tidak usah terlalu capek, ya, terlalu susah payah. Kita iman, tetapi kita juga berhikmat, ya. Kita pun juga tetap bekerja, gitu. Tetapi bukan karena kekuatan kita yang terutama, tapi karena Yesus yang menyertai kita sehingga kita kuat, sehingga kita berhasil. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terus yang di dalam momen ulang tahun, ya, yang ketiga yang perlu kita ingat di dalam momen ulang tahun. Kita tadi pertama kita sudah Tuhan berikan keselamatan. Terus yang kedua, fisik kita juga sudah diberkati, ya. Langkah ketiga apa? Ya, bisa kita pikirkan semuanya. Apa ya? Kita sudah dipenuhi berkat banyak, ya. Oh, berkat keselamatan, berkat fisik. Ketiga apa? Berkat harus disalurkan. Itu yang harus kita ingat. Ya. Di Matius 28 ayat 19 mengatakan, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Berarti kalau kita sudah tahu keselamatan, kita sudah tahu diberkati, jadi perintah Tuhan itu apa? Pergilah. Ya. Itu perintahnya. Kebetulan kami sama Om Yong itu juga satu tim, ya, Om Yong. Kita sering pergi. Untuk apa? Kita beritakan firman. Entah yang mendengar itu
mempercayai waktu itu juga atau besok dia mempercayai, bukan kemenangan kita, tapi karena biarlah Roh Kudus yang bekerja, ya. Jadi di saat kita memberitakan firman Tuhan, kita nggak usah takut, orang itu nanti percaya apa tidak. Itu bukan bagian kita, tetapi itu adalah bagian Roh Kudus sendiri. Amin semuanya. Amin. Ya, berarti semua sudah hafal kan? Sudah tahu, tapi biarlah firman yang simpel ini juga kita perjelas, kita laksanakan, ya. Jadi jangan dipikir aja, tapi tetap kita harus bergerak. Nah, itu yang terjadi. Dan apabila kita melaksanakan perintah Tuhan, ya, berarti apa? Kehidupan kita, kalau kita sudah melaksanakan perintah Tuhan, kita ingat di Yohanes 14 ayat 15, ya. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku, ya. Ingat, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, peliharalah perintah-perintahnya. Perintahnya apa? Ya perintahnya tadi itu, pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Memang kita tidak kaku, ya, dalam hal penginjilan. Saya rasa semua nggak usah kita sampaikan di sini, semua sudah tahu caranya penginjilan, ya. Pergilah, yang penting kita bergerak, yaitu kalau kita sudah bergerak berarti kita menyenangkan Tuhan Yesus, ya. Jika kamu mengasihi aku, ya, jika kamu peliharalah perintah-perintahku, ya, Yohanes 14 ayat 15. Itulah firman Tuhan malam hari ini. Biarlah yang sesimpel ini, yang real, tetapi firman ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi kita laksanakan, ya. Yang pertama, di saat kita merayakan ulang tahun pertama, yaitu kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan, ya. Seperti tadi di Roma 3 ayat 24 mengatakan, tetapi oleh anugerahnya mereka ataupun kita semua dibenarkan, ya, di dalam Kristus Yesus, ya, di dalam penebusan Kristus Yesus. Itulah, kembali kita ingat yang nomor 2, di saat kita ulang tahun, ya, kita tahu bahwa berkat Tuhan, ya, sesungguhnya kan kebaikan, kemurahan ataupun berkat Tuhan selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Jadi tidak hanya sampai saat ini kita diberkati, tidak. Kita percaya seumur hidup kita. Jadi sampai dipanggil Tuhan kita selalu diberkati. Amin. Nah, yang ketiga tadi juga sudah jelas bahwa kita sudah menerima firman Tuhan, kita menerima berkat Tuhan, dan yang ketiganya kita salurkan berkat itu. Terima kasih semuanya. Firman udah sampai di sini saja, kita jelas. Saya mengundang untuk tim Kopi Hitam A, kita ke depan, ya. Satu lagu, mars kita, ya. Tim Kopi Hitam A, Kopi Hitam A, ya. Perintah ya? Ya, perintah ini sesuai yang pegang ini. Ayo. Hidup ini aja sekarang. Ayo. Dan mars kita, mars. Ayo, tolong, cepet-cepet waktunya. Iya. Santai nggak apa-apa. Iya, mars kita. Ya. Hidup. Ya, ada persiapan. Mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini
berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya. Terima kasih teman-teman. Inilah grup kami ya, grup kopi hitam. Kenapa kopi hitam? Karena kopinya itu memang hitam. Dan yang kedua, kita itu punya suatu sarana, ya. Tapi yang pasti sarana itu tidak memabukkan, tapi menguatkan, ya. Kami memang sering berkumpul bersama, tapi kita tidak membicarakan pimpinan karena tidak ada tadi bicara bahwa ada tangan disret dilarang melawan pimpinan, ya. Jadi kami bicarakan adalah bagaimana hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Itulah kami tidak mengada-ngada tapi apa adanya, Pak ya. Ya. Jadi grup kami ini sudah kami sempat juga melayani di dalam negeri ya, di dalam Kalimantan ataupun di luar Kalimantan. Kami semua sudah pelayanan ke sana. Tapi kita percaya bahwa di saat kami melayani semuanya, kadang kami juga ada bentrok, ada ribut sedikit, itu biasa. Karena apa? Mazmur 34 ayat 20 mengatakan, kemalahan orang benar itu banyak, tetapi Yahweh atau Yesus Kristus dapat melepaskannya. Jadi kita tidak ada dendam, tidak ada rasa kepahitan di antara kita semua. Itu yang pasti. Amin. Dan ada sedikit kisah kami waktu pelayan di luar itu, kami di penginapan. Itu kan pada umumnya kalau kita di sini tidur sampai jam 11 ya. Nah, tapi di pelayanan itu kita semua semangat. Ya, jadi per kamar itu ada dua itu ya. Saling cerita ya, saling fellowship lah, fellowship. Nah, di saat setengah 1 harusnya sudah tidur, malah kita langsung Om, weh, siapa lu? Ternyata Om sama Babe ini belum tidur juga gitu loh. Hah? Jadi akhirnya kumpul lah kami jam setengah 1 malam itu kumpul lagi di situ lah. Nah, kita semangat semuanya ya. Waktu itu mah kita kumpul ya, saya, Om Nyong, Babe, partner, dan Pak Kardosi ya. Kita itu merembuk bagaimana menyetir Babe. Ternyata Babe ini susah disetir orangnya ya. Setirnya gini, Be, situ kemarin kan sudah di ATM BCA. Terus bagaimana? Masa aku di belakangnya sampai kamu gak melihat? Oh, gini. Sakit kepala Anda. Kenapa? Belum masuk ternyata. Ini PR-nya ketua ya nanti. Karena B ini bukan rahasia B ya, tapi realita ya. Jadi itulah kami sudah pelayanan keluar itu sudah 1 harian pelayanan, 1 malam sampai jam 3 pagi kami. Ya, itulah kalau di antara kita ada sukacita, ada chemistry, ada hubungan itu kita senang ya Bapak Ibu. Itulah. Jadi seluruh aktivis, seluruh yang hadir saat ini, biarlah kita juga sama-sama bukan harus mencontoh saya, tapi harus mencontoh Yesus. Ya, jadi semua kita habis pulang dari sini kita akrab, ya, kita semangat semuanya, amin. Nah, dan kita ingat kita semakin tenang. Karena apa? Kita percaya dan menyadari di Mazmur 139 ayat 16 mengatakan, ya, matamu sudah melihat aku, ya, Tuhan Yesus sudah melihat kita selagi aku masih bakal anak, ya. Sebelum kita dibentuk itu Tuhan sudah melihat kita, ya. Mazmur 139 ayat 16, matamu sudah melihat aku selagi aku masih bakal anak, ya. Dan pada kitabmu telah tertulis hari-hari yang akan dibentuk, ya. Pada kitab Tuhan itu sebetulnya kita sudah direncanakan, kita sudah dirancangkan hari-hari ke depan yang akan Tuhan sediakan, ya, amin semuanya, ya. Ketika semuanya itu belum dimulai, ya. Jadi kita sadar semuanya, ya, bahwa Tuhan itu sudah melihat kita dan sudah membentuk kita, ya. Masa depan kita sudah Tuhan tulis di kitabnya ketika semuanya itu belum dimulai, ya. Mazmur 139 ayat 16 sekali lagi mengatakan bahwa matamu sudah melihat aku ketika aku masih bakal anak, dan pada kitabmu telah
Zefanya 3 ayat 17 ya. Zefanya 3 ayat 17 mengatakan bahwa Yahweh Elohim atau Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kita ya, sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kemenangan. Amin. Sekali lagi amin. Percaya bahwa di dalam kita, di tengah-tengah kita ada Yesus Kristus sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kita kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Bangkit berdiri. Ayo. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami percaya, kami mengucap syukur malam hari ini di keluarga Pastor Wendy ada sukacita, dan Om Nyong yang berulang tahun, juga Opa yang dari Baka berulang tahun. Kami percaya semua ada ini semuanya karena berkat-Mu yang menyertai, dan biar berkat ini juga boleh mengalir kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami mengucap syukur, dan karena Roh-Mu sudah menyertai menurut hamba-Mu ini, biarlah kita nanti pulang dengan penuh sukacita, yang sudah terima berkat Tuhan, terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. In the name